itu yang disebut dengan kemasan itu namanya zahir. Isinya di dalam botol itu disebut dengan batin. Jadi di dalam sholat ada dua. Kalau seandainya orang yang ingin minum tanpa ada kemasan, boleh tidak? Tidak boleh. Mau taruh di mana itu? Jadi harus ada kemasan. Begitu juga kalau seandainya ingin sholat, ingin minum, kalau seandainya ada kemasannya tapi tidak ada air, ya juga tidak bisa minum. Mau minum apa kalau tidak ada air? Maka di dalam sholat itu harus ada dua, harus ada kemasan, harus ada isinya, harus ada zahir, harus ada batinnya. Selama ini kita mungkin mengatakan saya sebenarnya secara zahir sudah mantap, tapi batin saya yang setengah mati. Adapun masalah ini jemaah sekalian, sebenarnya zahir pun dari kita mungkin banyak juga yang salah, ataupun tidak salah, tapi yang harus kita tahu bahwasannya masih banyak sunnah yang kita tidak lakukan. Karena dalam sholat itu banyak sekali sunnahnya jemaah sekalian. Bahkan Al-Imam Abdullah Al-Idrus, beliau itu ketika menyampaikan bahwasannya sholat sunnah itu 2 rakaat, di dalam sholat sunnah itu sunnahnya itu sampai 500 sunnah, sampai 500 sunnah. Coba kita hitung sunnah kita berapa di dalam sholat 2 rakaat, dari mulai angkat tangan takbiratul ihram, kemudian ketika bacaan-bacaan di dalam sholat yang sunnah, bacaan yang sunnah ya, bukan bacaan yang wajib. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak mau jelaskan secara rinci. Di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini harus kita tahu, di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita meninggalkan satu daripada kewajiban di dalam sholat, ada namanya rukun itu, kalau kita tinggalkan maka tidak sah sholat kita. Salah satu contoh rukun di dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Kalau orang tidak baca Al-Fatihah di dalam sholat, baik imam maupun makmum, maka sholatnya tidak sah. Jadi makmum pun wajib baca Al-Fatihah, bukan hanya imam ya. Begitu juga salah satu contoh daripada rukun sholat adalah ruku. Kalau orang tidak ruku maka tidak sah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan praktekkan saja bagaimana cara sholat yang benar. Bukan juga kita katakan benar, tapi menurut madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi di sini saya akan sentil beberapa madhab, mungkin 4 madhab sekaligus saya akan sentil, supaya ada perbandingan, supaya kita tidak saling menyalahkan. Karena zaman sekarang ini lihat sama yang lain, oh ini salah, ini sesat-sesat. Baik Ustaz, bagaimana orang yang ketika berniat sebelum mengangkat atau sebelum berucap Allahu Akbar, kemudian dilafadzkan, apakah itu disebut dengan niat? Itu namanya membantu niat. Tapi apakah itu dihukumi niat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum masuk sholat. Saya tanya, ketika ada orang usolli fardal maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman ada'an lillahi ta'ala, sudah masuk sholat atau belum dia? Belum. Berarti itu tidak dihukumi sebagai niat. Kapan niat itu? Dalam madhab kita ya, kapan niat itu? Niat itu ketika Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, di situ kita hadirkan niat di dalam hati. Tidak mungkin lagi dilafadzkan. Lafadz itu sebelum takbiratul ihram. Di situ kalau imam sebelum salat, sholli fardal maghrib 3 raka'atin mustaqbil qiblati ma'mum atau imaman ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar, agak panjang Allahnya. Kenapa agak panjang? Karena menghadirkan niat. Dan harus saya sampaikan, niat yang wajib kita hadirkan di dalam hati itu cuma 3. Kalau dia jadi makmum jadi 4 yang wajib dihadirkan di dalam hati. Yang pertama usolli, yang kedua fardu, yang ketiga nama sholatnya. Cuma 3 itu yang wajib. Mana 3 raka'atin, mana 4 raka'atin, tidak wajib. Mana mustaqbilal qiblati, tidak wajib. Yang wajib apa? Cuma 3 ini. Usolli fardal maghrib, contoh tadi. Salat isya nanti usolli fardal isya. Salat subuh usolli fardal atau fardal subhi atau fardal fajri. Cuma 3. Tapi kalau kita jadi makmum maka kita tambah makmuman. Nah itu beda kan. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah boleh niat itu pakai bahasa Indonesia di dalam hati? Jawabannya boleh. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi di Saudi, lihat orang
kok dia punya lain begini disampaikan. Karena memang ini bukan wajib, mengangkat tangan bukan wajib tapi sunnah. Baik. Jadi bagaimana cara mengangkat tangan yang benar dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu jari jemari itu sejajar dengan bawah telinga ini, daun telinga. Kemudian kita angkat tangan Allah, ini langsung dipraktekkan oleh guru kami Al-Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, mufti di kota Hadramaut, mufti. Jadi cara prakteknya bagaimana? Itu tangan dihadapkan ke kiblat. Allah, agak sedikit melengkung ke depan begitu, agak sedikit bengkok. Kemudian agak sedikit renggang jari jemarinya. Dan tidak harus disentuh. Ada orang disuntung di sini. Yang perlu disentuh. Cukup dikira-kirakan. Dikira-kirakan Allahu Akbar dari depan, Allahu Akbar. Ya. Atau bisa begini. Allahu Akbar. Ini benar semuanya. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika itu kita ingin sedekap. Nah, sedekap itu seperti apa? Sedekap itu kalau kita lihat di dalam mazhab kita Syafi'i, itu sedekap di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada begini. Itu dari mazhab kita. Kalau kita lihat mazhab yang lain seperti yang ada di Sudan itu mazhabnya Imam Malik. Kakak saya orang Manado juga. Itu sekolahnya di Sudan. Ketika dia pulang, dia bilang memang di sana mazhabnya Malik. Mazhab Malik itu salatnya bagaimana? Tepat pada pusat sedekapnya. Kalau kita pergi di Saudi itu menjadi mazhab resmi mereka adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi cara sholatnya bagaimana? Ketika sedekap di bawah pusat. Allah. Santai ya? Santai sekali. Itu mazhab. Baik. Kemudian kalau kita pergi kemana? Ke misalnya ke India atau ke Maroko, maka kita akan temukan mereka mazhabnya apa? Abu Hanifah. Bagaimana mazhab Abu Hanifah? Sama dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Santai. Baik. Sekarang pertanyaannya. Kemudian tangannya agak sedikit renggang. Ya. Ini pegang lutut. Jangan pegang tulang kiri. Ini sering saya lihat pegang tulang kiri. Dan banyak saya tanya, kok kenapa pegang tulang kiri? Dia bilang, Ustaz, supaya lebih besar, lebih pahala. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Dalam empat madhab semuanya mengatakan di mana? Di lutut. Belakangnya diluruskan. Sekiranya ketika diletakkan air di belakang kita, airnya tidak akan tumpah. Ini berarti lurus belakangnya. Allahu Akbar. Pandangan kemana? Pandangan ila mahallis sujud. Pandangan ke tempat sujud. Jangan begini. Atau kepalanya dikasih ke bawah begini. Tapi pandangannya kemana? Ke mahallis sujud, tempat kita sujud. Nah, ini juga penting. Apa bacaan yang kita baca? Ya, kita sudah tahu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah kita ruku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu begini. Sami Allahu liman hamidah, tangannya diluruskan ke bawah. Semua empat madhab, bukan cuma satu. Empat madhab sepakat bahwasannya tangan itu diletakkan di mana? Di bawah. Gini. Di bawah begini. Baik, ada yang sami Allahu liman hamidah. Ada tidak? Ada di masjid sini? Enggak ada. Di awal semua ya? Ada. Masalah